Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang diberikan ilmu kepada mereka beberapa derajat. Dan sudah sepantasnya bagi kita yang fakir terhadap ilmu ini, yang butuh kepada syariat ini, yang merupakan kebahagiaan jalan selamat dunia maupun di akhirat, untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Dan Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam muqaddimah atau kata pengantar terhadap kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, beliau membagi 3 ilmu. Yang pertama adalah ilmu yang bersifat wajib, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban seorang muslim. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk belajar jenis ilmu ini. Apa saja ilmu-ilmunya? Yang pertama, tata cara bertauhid. Tata cara bertauhid. Kita mesti kenal untuk siapa amalan kita. Kita mesti kenal Rabb yang kita tujukan hidup kita kepada. Kita mesti kenal Rabb yang telah memberikan segala nikmat yang ada kita rasakan ini kepada kita. Yang pertama. Kemudian ilmu apa lagi? Ilmu tata cara sholat. Bagaimana kita bisa memberikan persembahan ibadah kita, yaitu sholat, dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Maka wajib bagi kita untuk belajar
tata cara sholat dengan tata cara yang tentunya mengikuti tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi tata cara berpuasa dan juga berikutnya berupa tata cara yang terkait dengan rukun Islam. Kemudian apalagi tata cara yang mengharuskan kita untuk menyempurnakan rukun tersebut. Seperti contohnya, sholat tak akan sempurna dan tak akan diterima kecuali dengan bersuci. Haji tidak akan diterima kecuali dengan ihram. Seperti itu. Jadi kita wajib untuk mempelajarinya. Jadi mempelajari sesuatu rukun dalam suatu kewajiban, hukumnya setara dengan kewajibannya. Kemudian ilmu yang kedua yaitu ilmu yang sifatnya fardu kifayah atau wajib bagi orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. Yaitu ilmu-ilmu yang dibutuhkan atau diperlukan oleh masyarakat luas. Namun tak semua masyarakat punya kesempatan atau punya kemampuan dalam hal tersebut. Contohnya adalah menghafal Al-Quran seluruhnya, hafiz Quran. Jadi menjadi hafiz Quran itu hukumnya fardu kifayah. Fungsinya apa? Untuk jadi imam dalam sholat. Itu fungsinya. Kalau tidak ada imam, siapa yang jadi imam ya? Karena tidak ada yang hafal Quran misalnya dalam satu kampung itu, maka wajib baginya untuk menghafal Al-Quran. Itu ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Begitu juga menghafal hadis. Itu ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Penyelenggaraan jenazah juga sifatnya fardu kifayah. Dan ilmu-ilmu yang semisalnya. Seperti juga ilmu-ilmu yang sifatnya keduniaan. Contoh ilmu kedokteran, ilmu keguruan, ilmu matematika dan sebagainya. Di mana ada orang yang khusus mempelajari ilmu itu untuk mengajarkannya kepada masyarakat luas. Sehingga masyarakat luas bisa mengambil manfaat dari hal tersebut. Maka menuntut ilmu atau ilmu jenis ini hukumnya wajib bagi yang memiliki kompetensi di bidangnya. Kemudian ilmu yang bersifat sunnah, yaitu ilmu mempelajari tatawu atau mempelajari tambahan-tambahan dalam beribadah. Bukan maksudnya kita mencari ibadah lain, tidak, tapi mempelajari lebih dalam mengenai ibadah-ibadah yang kita lakukan. Misalnya tentang sholat. Kita mempelajari, selain kita mempelajari sholat wajib, kita belajar juga mengenai sholat sunnah 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, sholat witir. Begitu juga dalam hal puasa, kita mempelajari belum mengenai puasa Senin Kamis, puasa Arafah misalnya. Kita pelajari itu, dan itu digunakan untuk menambah kuantitas dan kualitas ibadah sunnah kita. Begitu juga dengan umroh. Umroh kan sebagaimana kita ketahui adalah sunnah dalam hal haji. Jika haji itu wajib, maka umroh itu hukumnya sunnah. Maka mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan umroh itu juga termasuk ke dalam ilmu yang sunnah. Wallahu ta'ala. Dan sebelum kita masuk kepada pembahasan, alangkah baiknya kita mengulang sedikit kaji kita tentang bab wudu. Mengenai
kaifiyat dulu, ada beberapa pembahasan yang mungkin terdengar atau terasa remeh bagi kita atau terasa biasa. Tapi ada pembahasannya dalam fikih, ada pengkajiannya dalam kitab-kitab para ulama. Contohnya apa? Mengusap telinga. Mengusap telinga terasa mungkin biasa gitu bagi kita. Cuma mengusap telinga aja ya sudah gitu kan. Ya, boleh diusap, boleh tidak. Tapi ulama mengkaji ini. Dan ada dua pendapat mengenai hal ini. Yaitu pendapat dari kalangan Hanbali atau pengikut Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga pengikut pendapat kedua yaitu pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama dari kalangan Syafi'i maupun Maliki dan Hanafi. Adapun pendapat dari Hanabilah, mereka membangun pendapatnya di atas hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-udhunan minar ra's." Dua telinga itu bagian dari kepala. Sebagaimana kita ketahui dan juga telah kita kaji, bahwasanya mengusap kepala itu hukumnya apa? Hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah atau wajib? Mengusap kepala maksudnya. Bukan membasuh, mengusap kepala hukumnya wajib, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Wamsahu biru'usikum." Usaplah kepala kalian. Maka kalangan Hanabilah mengambil pendapat bahwasanya apa yang dapat menyempurnakan sesuatu yang wajib, hukumnya terangkat menjadi wajib. Ini pendapat mereka. Apabila sesuatu itu membantu menyempurnakan kewajiban, maka hukumnya menjadi wajib. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah, bahwasanya telinga itu termasuk bagian dari kepala. Karena lengket dia Pak, lengket di kepala kita. Begitu juga hidung dan mata contohnya. Seperti itu, bagian dari telinga dari kepala kita. Dan mazhab mengkiaskan kepada wajibnya mengusap kepala terhadap mengusap telinga. Ini perkataan Ibnu Qudamah yang beliau nukil dari atau beliau ambil dari pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kemudian ada catatan kecil di sini, Pak. Catatan kecil, akan tetapi apabila mengusap telinga ini lupa atau sengaja tidak diusap, jadi ada yang tak sengaja karena lupa, ada yang sengaja memang tidak mengusap telinganya, maka wudunya tetap sah dan memenuhi syarat untuk sholat yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Ini pendapat dari kalangan Hanabilah atau kalangan Hanbali. Kemudian pendapat yang kedua dari kalangan jumhur ulama, mayoritas ulama, baik dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah. Mereka membangun pendapat bahwasanya apa yang tidak
dikatakan dalam ayat, maksudnya ayat surat Al-Maidah ayat 6 tadi, adalah sunnah. Jadi apa yang tidak dikatakan dalam ayat, yang termasuk ke dalam basuhan, misalnya istinsyak dan istinsyak atau berkumur-kumur, itu kan termasuk bagian dari mencuci wajah. Namun tidak disebutkan dalam ayat, maka hukumnya menjadi sunnah. Begitu juga dengan mengusap telinga. Yang disuruhkan kita mengusap kepala. Maka mengusap telinga tidak disebutkan di dalam ayat, hukumnya menjadi sunnah. Seperti itu. Ini pendapat dari jumhur ulama. Jadi bagaimana Bapak-bapak? Maka khulasohnya atau ringkasannya bahwasanya ketika kita terlupa atau memang tidak kita usap telinga itu secara sengaja, maka hukumnya wudunya tetap sah. Sebagaimana tadi, apabila kita tidak usap telinga itu, baik sengaja maupun tidak disengaja, atau sengaja kita tapi kondisinya itu tidak sempurna, misalnya cuma cuping telinga atas kita yang kita usap ini, atau cuma lubangnya saja, atau cuma belakangnya aja kita usap, seperti itu, tidak sempurna mengusapnya, maka dihukumi wudunya juga tetap sah. Namun catatannya, dia tidak mendapatkan pahala dari segi mengikuti sunnah. Seperti itu. Dia wudunya tetap sah karena mengerjakan rukun-rukun tadi, mencuci kedua tangan, kemudian mencuci wajah, mengusap kepala dan mencuci kaki, namun tertinggal dalam sunnahnya, maka wudunya tetap sah. Namun dari segi sunnahnya berkurang pahalanya. Allah Ta'ala a'lam. Namun kita sebagai orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, kurang pahala itu sangat berat bagi kita, karena di akhirat nanti yang kita harapkan itu apa? Pahala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika tidak bermanfaat duit, harta, dan juga anak-anak kita, kecuali orang-orang yang datang dengan hati yang selamat, yang membawa beserta dirinya itu hati yang selamat dengan tauhid dan juga bekal pahala. Jadi alangkah baiknya bagi kita untuk menyempurnakan seluruh basuhan tadi, baik yang sifatnya wajib dibasuh maupun yang sifatnya sunnah. Allah Ta'ala. Kita masuk kepada bab yang baru atau pembahasan yang baru, yaitu bab masuk kamar kecil dan juga bersuci dari hadas atau bersuci dari najis. Hadis yang pertama dari bab ini, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk kamar kecil, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki maupun setan perempuan, atau dari hal-hal yang sifatnya najis
baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari hadis? Yang pertama, Bapak-bapak, adalah hendaknya kita meminta hanya kepada Allah dalam segala macam bentuk perlindungan, terutama dari hal-hal yang sifatnya berbahaya atau mengakibatkan dosa atau mengakibatkan terhalangnya kita dari proses ibadah. Contohnya dalam kasus ini yaitu masuk kamar kecil. Kita masuk kamar kecil meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah yang bisa melindunginya. Karena apa yang akan menimpa kita di kamar kecil itu berupa gangguan setan, itu sifatnya ghaib. Tak mampu kita tangkal dengan tangan kita, tak mampu kita tangkal dengan gerakan kita secara fisik. Sifatnya ghaib dan sifatnya bisikan. Maka hanya Allah lah yang mampu untuk mencegah hal tersebut. Maka untuk hal-hal yang sifatnya ghaib, wajib hukumnya bagi kita untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah. Tapi kan ada namanya dukun putih. Nah, dukun putih. Dalam Islam tidak ada namanya ilmu putih atau ilmu hitam. Segala macam bentuk hal-hal yang tidak terkait dengan syariat berupa ilmu sihir, maka hukumnya haram. Baik itu untuk menangkal sihir yang sifatnya tidak ada dalam syariat, misalnya ada sepuh, ada seorang sepuh dimintai tolong untuk mengobati orang yang kena santet, misalnya. Kemudian seorang sepuh ini minta dibawakan telur dibaca-bacain mantra, sembuh. Nah, ini kan menolong orang. Tapi apakah membaca-bacai telur itu atau membaca-bacai sesuatu yang dia kemudian diusap-usapkannya kepada orang yang terkena santet itu sesuai dengan syariat? Tentunya tidak. Maka ilmu ini meskipun disifati orang sebagai ilmu putih karena menolong orang, tetap hukumnya jatuh kepada sihir dan bahkan bisa menjurus kepada kesyirikan. Apabila orang yang minta tolong tadi itu bergantung hatinya kepada sepuh tadi, orang sepuh tadi. Bergantung dia, hanya orang ini yang bisa menyelamatkan orang yang kena santet tadi. Ini bisa terjatuh kepada kesyirikan. Maka hukumnya wajib bagi kita untuk meminta kepada Allah perlindungan, baik hal-hal yang sifatnya ghaib maupun sifatnya zahir, baik perlindungan dari ancaman binatang buas di hutan sana atau ancaman begal. Karena banyak kita Pak dilanda keresahan mengenai munculnya begal atau dalam istilah syariatnya quttu'ut thariq, pemotong jalan, yang memotong orang ketika di jalan, bukan pembalap, bukan pembalap memotong jalan enggak. Tapi orang jalan kemudian dipotong jalannya atau dihalangi jalannya, dihambat perjalanannya, kemudian sambil menyita harta bendanya. Maka wajib bagi kita untuk meminta perlindungan kepada Allah terlebih dahulu sebelum kita keluar rumah. Membaca doa keluar rumah.
memasrahkan hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar rumah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni awal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwata illa billah. Begitu juga naik kendaraan, kita membaca doa Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Karena penting bagi kita, Pak, membaca doa-doa ini agar hati kita itu senantiasa diliputi rasa positif. Diliputi rasa positif. Dan juga optimisme. Karena menggantungkan hati kepada yang Maha Kuasa. Jadi ketika kita menggantungkan hati kita, menggantungkan diri kita kepada Zat yang Maha Kuasa, aman hidup kita. Udah ada backingan dari yang di atas. Kalau orang-orang kan backingannya yang di atas secara apa namanya? Secara struktural. Gitu. Kalau kita backingannya betul-betul yang di atas, gitu. Jadi nggak ada yang mampu untuk menolak mudarat dan juga mendatangkan manfaat kecuali atas izin Allah. Dan mengenai doa, membaca doa sebelum naik kendaraan ini, sebenarnya saya ambil dari faedahnya dari saya sendiri, Pak. Jadi sebelum tadi waktu siang tadi naiklah kendaraan saya, naik kereta gitu kan, mau ngantar paket ke depan Al-Ittihad. Qadarullah, paslah di depan kendai pangkasnya Om Sugiono. Ngerem mendadak, cep, keburai di jalan, berserak di jalan. Udah dikasih tanda sama Allah gitu. Bahwasanya kenapa belum baca doa naik kendaraan? Karena kendaraan kita itu, Pak, meskipun dia bergarasi, bisa liar dia. Bisa liar. Contohnya tadi, kita pencet rem, tiba-tiba tak terkendali dia kan. Kita pencet rem misalnya. Bisa kemungkinan dia tak terkendali. Karena apa? Karena kita pegang dua-dua. Kita pencet rem depan, roda belakang masih mutar, roda depan sudah berhenti, kita pegangnya tak kuat, olenglah dan terburai di jalan. Nah, seperti itu. Liar kendaraannya. Apa makna doa tadi? Subhanalladzi sakhkhara lana. Maha suci Allah yang telah menjinakkan kendaraan ini. Allah jinakkan kendaraan ini. Kadang kan kita bawa kereta, tahu-tahu mogok di jalan. Nah, itu namanya tak jinak kendaraan itu, Pak. Mogok di jalan, belum nurut dia sama kita. Kita bawa, ternyata tak berkabar, tak ada angin, tak ada hujan, habis bensinnya. Nah, tak jinak kendaraan itu, Pak. Habis dia. Masih liar dia, belum di bawah penguasaan kita. Masih Allah biarkan saja gitu. Tidak Allah kendalikan untuk kita. Maka maknanya Maha suci Allah yang telah menjinakkan kendaraan ini untukku. Wa ma kunna lahu muqrin, dan tak mungkin aku dapat menjinakkannya. Kalau dulu mungkin masuk akal lah kita kan, Pak. Kuda, unta, mungkin dia liar. Oh sekarang mobil, kereta, bisa dia lihat, bisa. Ya, contohnya tadi tak nurut dia dengan kemauan kita. Kita pencet starter, kok nggak hidup. Nah itu masih belum nurut itu, Pak. Kita cek apanya, perangkat-perangkatnya masih beres gitu. Mana yang salah ini? Tahu-tahu sudah baca doa kita, tiba-tiba hidup. Gitu. Nah itu ada kemungkinan seperti itu, nggak nurut kendaraan itu. Meskipun dia benda mati. Karena sebagaimana Allah beritakan dalam Al-Quran,
bahwasanya segala sesuatu di dunia ini itu berzikir kepada Allah. Batu, kayu, segala hal di dunia ini berzikir. Akan tetapi tak tahu kita bagaimana zikirnya atau bagaimana tasbihnya, sebagaimana disebutkan dalam surat Nur. Jadi kereta kita, mobil kita itu berzikir, Pak. Berzikir kepada Allah, menjadi hamba Allah. Ada kemungkinan ketika kita tak baca doa, tak mau dia nurut sama kita karena tak diizinkan Allah untuk nurut. Gitu. Maka hendaknya kita membaca doa sebelum naik kendaraan. Kejauhan itu agak jauh pembahasan kita. Kemudian faedah yang kedua yaitu bahwasanya di dalam kamar mandi itu terdapat setan. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya kamar mandi itu tempat yang kotor. Meskipun tempat yang kita gunakan untuk bersih-bersih, tapi hakikatnya kamar mandi itu adalah tempat kita membersihkan kotoran. Maka tentunya setan dari kalangan jin sangat suka tempat-tempat yang seperti ini. Maka wajib bagi kita untuk meminta perlindungan dari mereka. Apa gangguan yang mungkin mereka timbulkan? Yang pertama, kelalaian. Lalai dari apa? Ketika kita buang air, baik buang air besar maupun air kecil, tak sempurna kita membersihkan bekasnya. Tak sempurna kita membersihkan bekasnya. Misalnya, contohnya habis buang air kecil, gitu. Mau buru-buru gitu, istinja, gitu. Istinja, basuh. Tahu-tahu ketika kita pakai celana keluar sedikit, nah, itu gangguan setan juga. Membuat kita itu tidak fokus dengan hajat kita, membuat kita itu terganggu secara psikis. Jiwa kita diganggu dengan berbagai macam hal, terpikirkan oleh kita berbagai macam hal yang ingin kita lakukan. Buru-buru kita tiba-tiba karena memikirkan hal tersebut, tak sempat kita menyempurnakan istinja kita. Tahu-tahu ketika pakai celana tadi keluar sedikit. Atau seperti contohnya kan beberapa hari ini kita mati lampu, Bapak. Mati lampu karena sebabkan hujan. Mungkin ada gangguan di jaringan listrik dan sebagainya. Ketika misalnya kebelet kita malam hari, masuk kita kamar mandi, buang air besar pula, kamar mandi. Tiba-tiba padamlah listrik itu, padam, gelap kamar mandi itu, tak ada lampu daruratnya. Gelap kamar mandi itu yang muncul dua. Kalau tak terlihat, takut. Nah, kalau tak terlihat, ada juga rasa takut. Kalau misalnya tak takut kita sempurnakanlah hajat kita. Kemudian kita istinja menggunakan air. Kita basuh itu. Dibayangkan oleh setan tadi yang di kamar mandi, bahwasanya ketika kita dalam gelap itu mungkin ada bagian yang tak sempurna gitu. Mungkin ada bagian yang belum terbasuh. Jadi kita berlama-lama dalam kamar mandi itu cuma untuk membersihkan bagian itu saja gitu. Sehingga terluputlah kebaikan dari diri kita. Itu yang pertama. Jadi karena berlama-lama membasuh bagian itu, berlama-lama kita dalam kamar mandi. Itu disebabkan karena was-was syaitan.
Dan juga ketika kita dalam kamar mandi dalam kondisi gelap, takut kita. Ada pula yang takut karena dibisiki setan. Takut dia jumpa genderuwo. Takut dia jumpa kuntilanak misalnya. Karena apa? Karena kamar mandinya ada sumurnya. Tiba-tiba keluar kepala gitu kan. Atau keluar tangan gitu dari sumur itu. Misalnya dibayangkan sama setan yang dalam kamar mandi tadi. Atau gangguan itu bersifat indrawi. Bisa tengok gitu. Keluar gitu. Nah itu gangguan. Karena tak baca doa sebelum masuk kamar mandi tadi. Bisa juga gangguannya itu sifatnya was-was, ketakutan dalam hati karena melihat hantu atau hantunya yang menunjukkan diri langsung gitu kepada kita. Nah, itu gangguan yang terdapat dalam kamar mandi. Kemudian yang terakhir, faedah yang terakhir adalah bahwasanya doa ini disyariatkan untuk kamar mandi secara umum. Yang terakhir, bahwasanya doa ini disyariatkan ketika kita masuk kamar mandi secara umum. Baik yang kamar mandinya itu ada mirhat atau ada WC-nya, ada tempat buang airnya, atau kamar mandi yang lempang gitu aja. Seperti contohnya tempat wudhu. Itu juga termasuk kamar mandi, Pak. Karena tempat wudhu itu meskipun tidak ada bagian untuk kita buang air, ada juga bagian tempat kita membuang hal-hal yang kotor di situ. Tentunya apa? Mungkin ingus, mungkin membasuh kotoran gitu atau hal-hal yang kotor berupa najis misalnya kepijak kita kotoran ayam atau kotoran kucing misalnya ketengok kita langsung kita ke tempat wudhu bersihkan tempat wudhu itu. Nah, seperti itu. Jadi termasuk bagian kamar mandi yang tidak memiliki kloset. Kloset. Baik, itu untuk hadis yang pertama. Kita masuk kepada hadis yang kedua. Cukup nggak ini? Karena yang kedua ini insya Allah agak panjang. Karena ada perbedaan pendapat ulama lagi. Udah perbedaan pendapat panjang lah itu. Karena para ulama kombur di situ dia. Karena kalau disebutkan perbedaan pendapat para ulama, terbayanglah kita itu ulama sedang berdebat gitu kan. Beda ulama. Ada yang pro ini dan pro itu. Nah, baik kita perlu untuk azan.
Mungkin karena pertimbangan agak panjang pembahasan ini Pak, kita tunda saja untuk pertemuan bulan depan. Untuk menambahkan faedah yang tadi juga ada beberapa faedah mengenai zikir tadi, mengenai doa tadi. Sudah tersebar di kalangan kita kitab atau buku-buku yang merangkum doa-doa dan zikir-zikir sehari-hari. Maka dinasihatkan kepada kita oleh Nabi, oleh para sahabat dan juga para ulama untuk merutinkan zikir-zikir harian. Sebagaimana juga difirmankan oleh Allah, "Wadhkur rabbaka fil 'ashyi wal ibkar." Dan berzikirlah, atau sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ayatnya, bahwasanya Allah berfirman, berzikirlah atau ingatlah Allah ketika pagi, ketika terbit matahari dan juga terbenam matahari. Lupa ayatnya Allah musta'an. Di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk berzikir. Ada yang berpendapat bahwasanya zikir di sini dimaksudkan mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Merutinkan zikir-zikir yang sifatnya mutlak, atau sifatnya itu tidak terikat dengan keadaan, baik waktu maupun tempat. Bisa dengan mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, istighfar dan zikir-zikir lain.
Ada juga yang berpendapat bahwasanya zikir di sini maksudnya adalah zikir pagi petang. Dan ini sangat berfaedah karena dalam zikir pagi petang itu terkandung banyak sekali doa-doa perlindungan bagi kita. Doa dari kemalasan, doa dari rasa takut, doa dari gangguan hutang juga ada. Doa berlindung dari hutang. Juga dari penguasaan orang lain terhadap diri kita. Banyak sekali dalam zikir pagi petang itu. Faedahnya apa? Faedahnya diantaranya yang pertama membangun rasa optimis dan juga sikap positif ketika kita memulai hari dan mengakhiri hari kita. Jadi ketika kita mulai hari, kita baca zikir pagi. Selesai kita mengerjakan pekerjaan kita di pagi sampai sore hari, baca kita zikir sore sebagai bentuk syukur dan juga perlindungan apa yang terjadi pada malam hari, untuk memberikan kesan positif pada diri kita dan optimis. Yang kedua tentunya perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan salah satu zikirnya juga ketika doa-doa ketika hendak masuk kamar mandi. Dan sudah terangkum doa-doa ini dalam kitab Hisnul Muslim. Kitab kecil itu Pak, kalau kita misalnya ingin fokus doa zikir pagi petang, banyak tersedia di platform jual beli online atau toko-toko offline yang menjual kitab-kitab tersebut. Zikir pagi petang khususnya. Bisa kita baca. Kalau kita misalnya kesulitan menghafalkan apa yang ada di buku tersebut, tidak masalah kita baca. Kita rutinkan. Dan ini bukan seperti yang di luar sana ijazah zikir, enggak lah. Tapi ini memang masyhur atau memang diriwayatkan dari Nabi mengenai zikir yang dibaca saat pagi dan petang. Demikian. Dan juga hendaknya bagi kita untuk selalu menambah perbendaharaan ilmu kita, baik dari segi ilmu syariat yang berkenaan dengan kewajiban-kewajiban kita dalam ibadah dan juga dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam hal-hal yang mendukung kehidupan dunia kita, baik berupa pekerjaan, penghidupan dan lain sebagainya, berinteraksi dengan manusia. Maka hendaknya kita menambah ilmu mengenai hal tersebut. Dan juga dari antara salah satu sarana bagi kita untuk menambah ilmu juga adalah membaca. Karena semakin modern kita, semakin dimanjakan kita dengan bermacam informasi. Setiap orang bisa menulis. Setiap orang bisa menulis. Setiap orang bisa berbicara. Dan ketika kita lihat pada zaman dahulu, ketika tahun-tahun 80-an, 70-an ke belakang, orang-orang yang menulis buku itu tidak sembarang orang. Banyak buku-buku agama yang ditulis sangat berkualitas pada zaman tersebut. Karena penulisnya itu betul-betul pakar di bidangnya. Contohnya saja kita sebutkan Buya Hamka, ulama Indonesia dari kalangan kita sendiri. Ada juga dari Sumatera, dari Aceh, yaitu Profesor Tengku Muhammad Hasbi Asiliki.
Beliau insya Allah manhaj yang ditempuh dalam akidah pun lurus, karena beliau mengusung pemurnian dalam ibadah, dalam akidah. Banyak buku-buku beliau itu yang bertemakan tentang fikih, hadis, dan juga ibadah. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiq, ma'ruf itu atau dikenal di kalangan Muhammadiyah. Namun kita mungkin kurang mengenal beliau. Kemudian banyak juga penulis-penulis lainnya pada zaman tahun sekian. Maka konsumsi orang-orang tua kita pada zaman dahulu itu benar-benar kualitas. Karena sebagaimana dinukil atau dikatakan oleh Buya Hamka, membaca itu seperti kita memilih makanan. Tentunya kita tak mau makan makanan yang buruk. Anak kita aja kita larang jajan yang banyak penyedapnya, banyak sambel-sambelnya, atau banyak bahan-bahan yang berbahaya lain. Seperti itu. Jadi memilih buku yang bermanfaat itu bagaikan kita memilih makanan yang bermanfaat untuk diri kita. Dan pada zaman sekarang ini banyak jajanan-jajanan yang tidak sehat. Kalau kita lihat orang-orang zaman dulu itu, Pak, banyak yang sehat-sehat. Ada yang umurnya bahkan sampai 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Karena makanan mereka itu dulu sehat-sehat. Ubi, buah-buahan, murni, diambil dari alam. Sedangkan kita sekarang ini banyak makanan-makanan yang sudah diproses, mie instan, dan juga dengan berbagai macam varian lain. Makanya umur kita pun berkurang karena makanan-makanan tersebut. Begitu juga dengan kadar keilmuan kita. Dulu itu mengkonsumsi informasi itu betul-betul murni.